dari almarhum Bapak Tangga Kanaan pada malam hari ini. Dengan hormat kami undang Bapak Ibu, kami berdiri bersama-sama kita mengawali kebaktian pada malam hari ini dengan menaikkan pujian nomor 6 dari lembaran acara yang dibagikan kepada kita. Pujian nomor 6 dari lembaran acara yang dibagikan kepada kita. Tenang. Piku-piku. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, kami mau berteduh dan tenang di hadapan Tuhan. Walaupun kami menghadapi saat-saat kami berduka seperti ini, ditinggal oleh orang yang kami kasihi, oleh suami, oleh papa, mertua, kong yang begitu mengasihi Bapak lingkungan ini ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya dan kami dalam kacamata iman kami mempunyai satu pengharapan bahwa Bapak Kungan sekarang telah diterima dalam pangkuan daripada Bapa di surga, bahwa kepergiannya bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi Tuhan Kau sudah menyebut saudara kami ini pulang, dan bahwa waktu-waktu dia berjuang dalam dunia ini telah selesai. Sekarang adalah waktunya dia menikmati bersama dengan Tuhan di rumah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Ibu karena anggota keluarga yang ditinggalkan. Kalau sebentar kami juga akan dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan juga akan menolong setiap kami. Berbicara kepada kami, hiburkan setiap kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanmu.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Seorang bapak gereja yang bernama Athanasius, dia adalah seorang saksi mata daripada gereja mula-mula, dan dia mencatat, menceritakan tentang bagaimana ketika kekristenan itu dimulai dan berdirinya gereja mula-mula itu, ada begitu banyak murid-murid Yesus yang mereka menjadi martir, mereka tidak mau menyangkali iman mereka, dan akhirnya mereka kemudian mati terbunuh. Tapi dia katakan bahwa murid-murid Yesus ini, mereka semuanya menghadapi kematian itu dengan begitu tenang, begitu tabah, karena mereka punya satu pengharapan yang begitu luar biasa, yaitu pengharapan akan kebangkitan bersama dengan Tuhan mereka, Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah dibangkitkan. Sebagaimana di dalam ayat Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 itu. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini merupakan satu pengharapan dan keyakinan iman daripada murid-murid Yesus, dan bukan hanya gereja mula-mula, tetapi juga sepanjang sejarah gereja, bahkan sampai sekarang pun perkataan Tuhan Yesus ini menjadi keyakinan daripada kita semua sebagai orang percaya ketika kita mengalami atau menghadapi kematian. Bahkan Paulus dia mengklaim di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55, dia katakan bahwa hai sengat, di manakah, hai maut, di manakah sengatmu? Itu merupakan satu deklarasi iman daripada Paulus
yang menyatakan kekuatan pengharapannya, dan bahwa maut atau kematian yang bagi banyak orang merupakan sesuatu hal yang mengerikan, yang menakutkan bagi mereka, tetapi sebagai orang percaya, maka ketakutan akan kematian, akan maut itu tidak lagi menjadi satu bayang-bayang yang mengerikan. Bahkan Paulus dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 8 mengatakan bahwa saat kepergian dia sudah dekat, dan itulah saat dia menerima mahkota kebenaran yang dikaruniakan bukan hanya kepada Paulus, tapi juga kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang merindukan akan kedatangan Kristus. Jadi saudaraku sekalian, kematian itu memang merupakan satu perpisahan yang tentunya secara manusia merupakan sesuatu yang menyedihkan. Ya, perpisahan itu pasti selalu membawa suatu kesedihan, apalagi bersama dengan orang yang kita kasihi sekian puluh tahun bersama-sama dengan kita. Tetapi di dalam kesedihan kita sebagai manusia yang memang wajar itu, kita punya satu pengharapan yang tidak sama dengan orang-orang dunia yang tidak memiliki Tuhan. Bagi mereka kematian itu adalah akhir daripada segala-galanya, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang mereka kasihi. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya bukan demikian. Ya. Kematian itu adalah satu perpisahan sementara, di mana orang yang kita kasih sekarang sudah dijemput pulang ke rumah Bapa di surga, dan pada satu waktu nanti ketika tiba giliran kita, kita semua juga akan dijemput pulang ke rumah Bapa di surga, dan kita akan dipersatukan kembali dengan orang yang kita kasih yang sudah mendahului kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saya percaya itu juga yang menjadi satu pengharapan daripada saudara yang kita kasihi, yaitu Bapak Angga Kanaan, ya, atau saya lebih biasa memanggil Bapak Kuman, ya, Bapak Lingkungan, yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu kemarin. Ya. Saya cukup dekat, ya, dengan Bapak Kuman ini. Ya. Sejak saya pertama masuk ke GKI Anugerah, kami sudah mengenal Bapak Kuman ini. Bahkan sebelum saya masuk ke GKI Anugerah, saya sudah mengenal Bapak Kuman ini, yaitu ketika kami masih studi di Taiwan, itu tahun 89 sampai 92. Ya. Jadi Bapak Kuman ini bersama Pak Ishak Teke pada waktu itu mereka ada urusan kerjaan bisnis, ya. Lalu mereka mampir juga ke tempat kami, sekolah kami di Taiwan, ya. Dan di situ kita ngobrol-ngobrol, ya. Waktu itu menyampaikan maksudnya, yaitu dari GKI Anugerah akan mengundang kami, ya, setelah kami pulang dari Taiwan, ya. Jadi sebelum saya masuk ke GKI Anugerah pun sudah mengenal Bapak Kuman ini, ya. Dan setelah di Anugerah, ya, yaitu senang sekali melayani Tuhan, ya. Paling senang itu menyanyi, ya. Paling senang itu menyanyi. Bapak Kuman ini, ya, sangat senang memuji Tuhan, ya. Suaranya itu masuk kategori apa, tenor ya mestinya, ya, atau bariton, ya, tenor ya mestinya, ya. Dia kok nyanyi paduan suara, ini selalu tenor, ya. Dia senang sekali menyanyi, luar biasa. Dalam kondisi apapun dia senang memuji Tuhan, ya. Terakhir 2 tahun yang lalu, ya, ketika kami refreshing lagi ke Amerika, berjumpa dengan Pak Kuman lagi, ya. Dia waktu itu 3 bulan di Amerika, ya, menengok anaknya yang paling besar, ya, Teddy dan Diana, itu menantunya, ya. Jadi selama 3 bulan lebih kali dia di sana itu kami, ya, bersama-sama, ya, pergi beberapa tempat bersama-sama, ya, makan sama-sama, ya. Lalu dia sempat juga menyanyi, ya, di sana, ya, memuji nama Tuhan di gereja tempat anaknya, ya, di gereja Hokintong, ya, cabang Hokintong yang berada di LA. Jadi saudara sekalian, memang saya kesan cukup dalam dengan Pak Kuman ini, ya.
ketika bulan Desember yang lalu saya kena COVID, ya, di rumah sakit 18 hari. Penyembuhan ini juga sempat mematikan ya keadaan saya, tapi ya atas pimpinan Tuhan saya sembuh. Ya, tanggal 29 Desember keluar rumah sakit, kami sempat kontak telepon waktu itu dengan saudara hubungannya, wah dia senang sekali dengan saya sembuh ya. Aduh, puji Tuhan ya, yang saya Henry udah sembuh ya. Saya khawatir sekali pada waktu itu ya, rupanya Tuhan punya rencana ya dalam kehidupan daripada Musa Henry dan sebagainya ya. Bersyukur sekali dia ya dengan saya sembuh dari COVID itu. Tapi justru malah ya babak hubungannya, kemudian dia kondisinya drop dan akhirnya dia dipanggil Tuhan ya. Berapa kali kami membesuk lagi di rumah sakit, dan sampai hari yang terakhir atas pimpinan Tuhan ya, kami membesuk terakhir kalinya ya di rumah sakit. Lalu memang kami mendoakan ya bersama dengan anaknya Yeni pada waktu itu, dan memang kami melihat juga secara manusia memang sudah tinggal tunggu waktunya. Kondisinya sudah lemah sekali, jadi kita doakan ya, ada puji-pujian, ada doakan untuk dia supaya setelah itu kami berangkat. Lumayan tidak lama ya, 1 jam kira-kira ya. Setelah itu saudara Tuhan yang terkasih dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan saya percaya bahwa semua keluarga yang ditinggalkan ya sudah siap ya, termasuk anaknya yang di Amerika tadi yang selalu mengikuti dengan video call ya, sampai terakhir itu juga masih mengikuti terus ya dengan video call. Dan rupanya dia juga ada feeling ya, yang menangis terus ya, karena anaknya ini dekat sekali ya, tadi dekat sekali dengan bapaknya ya. Tapi dia menangis, tapi saya percaya ya, menangisnya itu air mata memang sedih, tetapi juga bukan air mata putus asa ya, tetapi memang dia sudah siap dan merelakan juga kepergian daripada bapaknya ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa memang perpisahan dengan orang yang kita kasih itu menimbulkan ya banyak kenangan, memori, ya kesedihan bahwa orang yang kita kasih sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus katakan sekali lagi, saya mencoba membaca lagi dari Yohanes pasal yang 11 ayat yang 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara sekalian, pertanyaan ini Yesus ajukan kepada Marta dan juga kepada Maria yang pada waktu itu saudaranya Lazarus meninggal, keluarga yang sangat dekat sekali dengan Yesus. Dan Yesus memberikan satu tantangan atau pertanyaan ini kepada Marta dan Maria. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lalu kemudian jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, Anak Allah. Dia akan datang, yang bangkit dan yang hidup sampai selama-lamanya." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kasih Tuhan, kalau pada malam hari Yesus juga menanyakan pertanyaan itu kepada kita sekalian. Ya. Percayakah engkau akan hal ini? Yaitu bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sudah bangkit, dan karenanya kita sebagai orang yang percaya kepadanya juga mempunyai menaruh satu pengharapan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dan itulah yang terjadi dengan saudara kita, Bapak di Tuhan. Kita percaya sekali lagi bahwa
kepergian daripada Bapak Lingkungan ini bukan sesuatu yang kebetulan, ya, bukan sesuatu yang salah obat, salah dokter atau salah apa, bukan ya. Semuanya kalau kita secara manusia kita bisa menganalisa secara demikian. Setiap orang yang meninggal itu tentu ada seperti seandainya tidak begini, ya kan ya, mungkin dia tidak akan meninggal. Tapi saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa memang sudah waktunya, ya, sudah waktunya Bapak Tuhan dipanggil oleh Tuhan dijemput pulang ke rumah Bapa di surga. Dan bagi kita yang masih diberikan waktu-waktu untuk hidup dalam dunia ini, kita tidak tahu berapa lama, ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita tidak tahu. Tetapi bagaimanakah kita menggunakan sisa-sisa hidup kita, tahun-tahun yang masih Tuhan berikan kepada kita, untuk kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, memuliakan Dia, dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah panggilan yang paling mulia bagi kita sekalian sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam Kristus Yesus, yang berada dan masih diberikan kesempatan hidup dalam dunia ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Sekali lagi kami datang kepada Dia Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih firman-Mu, janji-Mu bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa yang percaya kepada Engkau tidak akan mati sampai selama-lamanya, karena kami akan bersama-sama dengan Engkau. Saudara Angga Kanaan, saudara Bukan yang sekarang berbaring di depan kami ini adalah jasadnya, tetapi jiwanya, rohnya telah diterima kembali dalam pangkuan daripada Bapa di surga. Itulah menjadi satu penghiburan dan kekuatan bagi kami semua tatkala kami melepaskan kepergian daripada Bapak Bukan ini. Ya Tuhan, hiburkanlah sekali lagi anggota keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu lah yang bersama dengan mereka. Berikan kesehatan kepada mereka semua sampai kepada esok hari acara kedukaan, kremasi, Tuhan pimpin. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Engkau. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan satu pujian lagi, pujian nomor 5. Pasti Tuhan beserta kamu. Setelah itu nanti saya berikan kesempatan kepada wakil keluarga untuk menyampaikan 1-2 kata-kata sambutan. Pasti Tuhan. Pasti Tuhan beserta kamu, Rahmat-Nya melindungi kamu sampai kita
kami dari keluarga akan menyampaikan satu dua kata-kata sambutan yang akan diwakili oleh anaknya. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian, Ibu dan Bapak. Saya Andi sebagai anak dari perwakilan Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan doa dan perhatian yang sudah diberikan sama Bapak semasa hidupnya sampai pada hari ini. Saya mewakili Bapak juga untuk memohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas apa yang pernah Bapak lakukan, kesalahan apa yang pernah Bapak lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pesan-pesan saya selama ini terhadap Bapak itu orang yang sangat bekerja keras, Bapak itu orang yang sangat sayang sama keluarga dan lain sebagainya. Bapak itu orang yang sangat suka melayani Tuhan, apalagi dalam hal menyanyi. Bapak itu orang yang paling tidak mau untuk merepotkan siapapun, walaupun dalam keadaan sakit dan berat. Jadi bagi saya, mungkin ini sosok Bapak yang luar biasa dalam hidup saya. Kami sekeluarga dengan Bapak, anak-anak Bapak, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Demikian tadi kata sambutan dari keluarga yang diwakili oleh Andi, anaknya ya. Kita akan mengakhiri bagian penghiburan pada malam hari ini. Dengan hormat kami undang Bapak Ibu berdiri sama-sama. Sekali lagi kita akan menaikkan pujian tadi. Pasti Tuhan beserta kamu. Ayat yang kedua saja. Ayat yang kedua. Itulah menjadi pengharapan kita menaikkan pujian ini. Refnya sekali lagi, bertemu dengan sungguh mengamini akan pujian ini dan janji Tuhan ini. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian ini, bahwa ini perpisahan sementara. Kau sudah menjemput Bapak lingkungan kembali ke pangkuan Bapak, ke rumah Bapak di surga, dan kami menyampaikan ucapan sampai bertemu kembali di rumah Bapak di surga. Ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan yang menaungi kami semua, dan hamba memohonkan berkat atas kami. Hanya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan penghiburan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
khususnya anggota keluarga yang ditinggalkan mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu bahwa esok hari, ya hari Kamis, esok hari Kamis tanggal 4 Maret jam 8.30 pagi, ya 8.30 pagi akan diadakan kebaktian pelepasan, dan kemudian jam 9 jenazah akan diberangkatkan ke krematorium di Gadung. Kiranya ini bisa menjadi perhatian dari Bapak Ibu sekalian, dan barangkali juga bisa disampaikan kepada para relawan yang lain yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk kerjasamanya dalam seluruh rangkaian kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.